Seringkali kita berjalan terlalu cepat, menatap tujuan di depan tanpa menyadari langkah yang telah kita ambil. Dunia modern seolah menuntut kita untuk selalu bergerak, selalu produktif, selalu terlihat berhasil. Namun pernahkah kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk berhenti, untuk menenangkan pikiran, dan mendengar suara hati yang sebenarnya? Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan dan ketenangan bukan lahir dari kemewahan atau pengakuan orang lain, melainkan dari kemampuan menerima ritme hidup, dari kesadaran bahwa beberapa hal berada di luar kendali kita. Keheningan, jeda, dan perlambatan bukan kelemahan, melainkan kesempatan untuk memahami diri, untuk menata prioritas, dan untuk memaknai hidup yang sejati. Disinilah perjalanan kita dimulai, bukan dengan tergesa, tetapi dengan hadir sepenuhnya pada setiap langkah yang kita jalani. Dalam dunia yang kian dipadati oleh suara-suara digital, saya menyadari bahwa keheningan bukan lagi sebuah keadaan yang hadir dengan sendirinya. Ia berubah menjadi sesuatu yang harus dicari, diperjuangkan, bahkan dipertahankan. Setiap hari hidup saya dipenuhi riuh notifikasi, pesan singkat, berita baru, dan berbagai pembaruan yang saling berebut perhatian. Seolah-olah waktu saya bukan lagi milik saya sepenuhnya, tetapi milik sistem yang terus mendorong saya untuk selalu terhubung. Kebisingan yang awalnya tampak kecil itu perlahan membentuk dinding yang menghalangi saya dari diri saya sendiri. Di tengah derasnya arus informasi, saya merasakan bagaimana suara batin perlahan tenggelam, tidak karena ia hilang, tetapi karena saya terlalu sibuk mengejar suara-suara luar yang dianggap lebih penting. Keheningan tidak lagi mudah ditemukan, sebab begitu saya mencoba berhenti, perangkat di sekitar saya menawarkan berbagai cara untuk mengisi jeda, hiburan cepat, video singkat, percakapan acak, atau sekadar distraksi tanpa makna. Saya mulai menyadari bahwa bukan dunia yang terlalu bising, melainkan saya yang terlalu mudah menyerahkan ruang sunyi kepada hal-hal yang tidak pernah benar-benar saya butuhkan. Ironisnya, semakin banyak saya terhubung, semakin saya merasakan jarak terhadap diri sendiri. Saya bisa mengetahui kabar banyak orang dalam hitungan detik, namun tidak mengetahui bagaimana keadaan hati saya pada hari itu. Saya bisa memperbarui status, membalas pesan, atau membaca opini publik, tetapi sulit memahami apa yang sebenarnya ingin saya dengar dari hidup saya. Kebisingan digital itu, tanpa saya sadari, telah mengatur ritme pikiran saya. Cepat, tergesa, reaktif. Ia memaksa saya untuk menanggapi sebelum memahami, berpendapat sebelum merenung, dan bergerak sebelum memastikan arah. Di titik itulah saya mulai mengerti bahwa keheningan bukan sekadar ketiadaan suara. Keheningan adalah ruang untuk kembali mengenal diri, untuk mendengarkan pikiran yang tertimbun oleh keramaian dunia maya, dan untuk menerima bahwa tidak semua hal harus segera dipahami. Keheningan membutuhkan waktu untuk menenangkan arus pikiran yang berloncatan, waktu untuk meresapi perasaan yang tertunda, waktu untuk melihat hidup tanpa filter dan tanpa gangguan. Kini, ketika saya mencoba menjauh dari kebisingan digital, saya bukan sedang melarikan diri. Saya sedang kembali kepada ritme alami kehidupan yang tidak tergesa, kembali kepada percakapan dengan diri sendiri yang selama ini tertunda, dan kembali kepada suara hening yang sesungguhnya paling jujur, meski seringkali paling pelan. Dalam hening itulah saya belajar bahwa memahami hidup bukanlah perlombaan. Ia adalah proses yang hanya dapat dipahami ketika saya berani mematikan kebisingan luar dan memberi kesempatan pada keheningan untuk akhirnya berbicara. Dalam masyarakat yang menjunjung produktivitas sebagai tolok ukur keberhargaan diri, saya sering merasa seolah hidup ini berubah menjadi deretan target yang harus dicapai tanpa henti. Setiap hari ada tuntutan untuk lebih sibuk, lebih cepat, dan lebih berhasil dari hari sebelumnya. Seakan-akan diam berarti tertinggal, jeda berarti kalah, dan melambat berarti gagal memahami arah zaman. Namun di tengah ritme yang memaksa itu, saya mulai menyadari betapa asingnya saya terhadap diri sendiri. Saya bergerak tetapi tidak tahu apa yang sedang saya kejar. Saya bekerja, namun tak memahami apa yang sebenarnya saya cari dari rasa lelah itu. Tekanan untuk selalu produktif menciptakan ilusi bahwa waktu hanyalah wadah yang harus terus diisi. Tidak boleh ada ruang kosong, tidak boleh ada momen tanpa aktivitas.
Saya diajarkan bahwa nilai diri saya bertambah seiring panjangnya daftar pencapaian, bukan dari kedalaman pemahaman terhadap apa yang sedang saya lakukan. Dalam situasi seperti ini, melambat sering dianggap sebagai tanda kurang ambisi atau kurang disiplin. Padahal semakin saya memaksa diri untuk berlari, semakin saya kehilangan arah. Justru dalam keadaan tergesa, saya sering membuat keputusan tanpa mempertimbangkan maknanya, seolah hidup ini hanya sekadar penyelesaian tugas. Saya kemudian melihat bagaimana masyarakat modern terjebak dalam lingkaran yang sama. Bekerja keras tanpa jeda, berlomba tanpa arah, mengejar kesempurnaan yang tak pernah didefinisikan dengan jelas. Banyak orang tampak lelah, namun tetap melanjutkan langkah karena takut dibandingkan, takut dilihat tidak cukup sibuk, tidak cukup berhasil. Tanpa kita sadari, produktivitas berubah menjadi ukuran moral. Siapa yang lambat sering dianggap kurang berusaha, padahal mungkin mereka sedang mencoba memahami hidup dengan lebih jujur. Di saat-saat seperti itulah saya mulai memahami bahwa melambat bukanlah kelemahan, melainkan sebuah seni untuk kembali memegang kendali atas ritme hidup yang selama ini didikte oleh tekanan luar. Melambat memberi saya kesempatan untuk melihat bahwa tidak semua hal harus selesai hari ini. Tidak semua mimpi harus diraih dalam sekali langkah. Beberapa tujuan justru membutuhkan kesabaran, perenungan, dan keberanian untuk tidak ikut berlari ketika arah belum jelas. Ketika saya memberi diri saya kesempatan untuk berhenti sejenak, saya mulai mendengar hal-hal yang sebelumnya tertelan kesibukan. Kekhawatiran yang belum saya akui, keinginan yang selama ini saya abaikan, dan kebutuhan untuk merasa cukup tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Perlahan saya belajar bahwa makna hidup tidak selalu ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi sering tersembunyi dalam jeda yang tenang. Dengan melambat, saya akhirnya memahami bahwa hidup bukan sekadar tentang seberapa cepat saya melangkah, melainkan seberapa dalam saya meresapi setiap langkah itu. Dan di dalam keheningan yang tercipta dari keberanian untuk berhenti, saya menemukan bahwa hidup memang tidak perlu dipahami secara tergesa. Bahkan dalam diam, waktu sedang bekerja, mengajarkan saya untuk kembali manusia. Di era ketika kehidupan setiap orang dapat ditampilkan dalam bentuk gambar bergerak, potret estetis, atau kalimat singkat yang tampak penuh pencapaian, saya menyadari betapa mudahnya diri ini tergelincir ke dalam perangkap perbandingan sosial. Media sosial yang awalnya hanya menjadi alat berbagi cerita, perlahan berubah menjadi panggung besar tempat semua orang memamerkan bagian terbaik hidupnya. Di sana, keberhasilan tampak begitu mudah, kebahagiaan terlihat begitu dekat, dan perjalanan hidup orang lain terasa jauh lebih rapi daripada perjalanan yang saya jalani sendiri. Saya kemudian mendapati diri saya bertanya-tanya, mengapa langkah saya tidak secepat mereka? Mengapa pencapaian saya tidak semegah yang terlihat pada layar? Mengapa kehidupan saya terasa biasa, sementara kehidupan orang lain tampak luar biasa? Padahal saya tahu betul bahwa apa yang saya lihat hanyalah bagian yang telah dipoles, dirapikan, dan dipilih untuk tampil. Namun ironisnya, meski saya memahami itu, tetap saja hati ini goyah setiap kali membandingkan proses saya dengan hasil akhir orang lain. Dalam dunia yang begitu terhubung, saya menyadari betapa rentannya manusia modern terhadap ilusi kesempurnaan. Kita melihat kesuksesan orang lain tanpa mengetahui perjuangan yang tak pernah direkam. Kita melihat kegembiraan mereka tanpa mendengar tangis yang tidak pernah dipublikasikan. Kita terpaku pada hasil tanpa memahami proses. Dan dalam keterbatasan perspektif itu, saya sering melupakan satu hal penting. Setiap perjalanan memiliki ritme yang berbeda, dan tidak semua yang terlihat cepat sebenarnya lebih baik. Pada satu titik, saya mulai merasa bahwa kebiasaan membandingkan diri tidak hanya merusak ketenangan, tetapi juga mengaburkan pandangan saya terhadap apa yang benar-benar saya butuhkan dalam hidup. Saya menjadi tergesa seakan harus mengejar standar yang bahkan tidak saya tetapkan sendiri. Saya mulai menilai langkah saya bukan dari kemajuan yang saya rasakan, tetapi dari seberapa jauh saya tertinggal dari orang lain. Dalam diam, saya mengakui bahwa pola pikir semacam itu melelahkan sekaligus menyesatkan.
Namun ketika saya memberi diri saya ruang untuk berhenti dan merenung, saya memahami bahwa hidup tidak pernah dimaksudkan sebagai perlombaan paralel. Hidup adalah perjalanan personal yang setiap lekuk jalannya hanya dapat dimengerti oleh mereka yang menjalaninya. Ada proses yang membutuhkan waktu panjang, ada pertumbuhan yang tidak terlihat, ada luka yang harus sembuh perlahan sebelum bisa berubah menjadi kekuatan. Dan tidak ada patokan ideal untuk itu semua. Menerima proses berarti mengakui bahwa saya tidak harus secepat mereka yang saya lihat di layar. Menerima proses berarti memberi diri saya kesempatan untuk berkembang tanpa tekanan untuk terlihat mengesankan bagi dunia luar. Menerima proses adalah memahami bahwa perjalanan memiliki nilai karena ditempuh, bukan karena dipamerkan. Kini, setiap kali saya tergoda untuk membandingkan hidup saya dengan apa yang terpampang di media sosial, saya mengingatkan diri bahwa yang saya lihat bukanlah kebenaran penuh, melainkan potongan kisah yang disusun sedemikian rupa. Dan saya memilih untuk tidak tergesa memahami hidup saya sendiri. Biarlah saya menyimak ritme saya, langkah saya, proses saya, karena hanya dengan begitu saya dapat tetap jujur pada diri sendiri. Dalam keheningan itulah hidup akhirnya berani berbicara dengan suara pelan yang selama ini tertutup keramaian dunia maya. Dalam kesibukan yang tak kunjung mereda, saya sering terjebak dalam rutinitas yang membuat saya lupa bahwa manusia bukan hanya tubuh yang bergerak, tetapi juga jiwa yang perlu dirawat. Kesehatan mental meskipun kini semakin banyak dibicarakan, tetap saja kerap terabaikan di tengah ambisi dan tuntutan hidup modern. Ada tekanan halus, seolah-olah saya harus terus terlihat kuat, mampu dan stabil, meskipun sebenarnya hati saya sedang rapuh. Dunia bergerak terlalu cepat, sementara saya tidak selalu mampu mengikuti ritmenya. Saya mulai menyadari bahwa suara batin saya semakin pelan. Bukan karena ia kehilangan kekuatannya, tetapi karena saya terlalu sering mengabaikannya. Dalam upaya menjadi produktif, menjadi bermanfaat, menjadi seseorang yang dianggap baik-baik saja, saya menekan rasa lelah, saya menahan kekhawatiran, dan saya menyembunyikan kegundahan yang seharusnya saya akui sejak awal. Saya membiarkan pikiran saya penuh sesak tanpa memberi kesempatan untuk bernapas. Itu semua terjadi bukan karena saya tidak peduli, tetapi karena saya tidak pernah memberi waktu bagi diri saya sendiri untuk benar-benar mendengar apa yang batin saya ingin sampaikan. Lalu datanglah hari-hari ketika kehampaan itu terasa lebih nyata. Ketika saya duduk sendirian dan akhirnya menyadari bahwa saya telah terlalu jauh berjalan tanpa menengok ke dalam. Saya mulai merasakan kecemasan yang tidak jelas sumbernya, kelelahan yang tidak sembuh sekalipun saya beristirahat, dan rasa kehilangan arah meski saya tahu apa saja yang harus saya lakukan. Pada saat itulah saya mengerti bahwa tubuh bisa berfungsi dalam keadaan lelah, tetapi batin tidak bisa terus dipaksa diam. Saya perlahan belajar bahwa mendengar suara batin adalah bentuk kejujuran paling dasar terhadap diri sendiri. Batin tidak berteriak, ia berbisik, ia berbicara saat saya berhenti. Ia muncul ketika saya memilih untuk diam, untuk merenung, untuk mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak baik-baik saja. Keheningan menjadi ruang bagi saya untuk menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang menyelesaikan tanggung jawab, tetapi juga tentang menjaga agar diri ini tetap utuh dan waras. Dalam keheningan, saya menemukan keberanian untuk menamai perasaan saya. Sesuatu yang sebelumnya sulit saya lakukan. Saya belajar mengakui kecemasan tanpa merasa rendah diri, mengakui kesedihan tanpa merasa lemah, dan mengakui kebutuhan untuk beristirahat tanpa merasa bersalah. Saya memahami bahwa merawat mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari menghargai diri sendiri. Tanpa kesehatan mental, pencapaian apapun tidak akan memberi makna. Tanpa ketenangan batin, keberhasilan hanya menjadi lapisan tipis yang menutupi kekosongan. Kini, ketika dunia luar menuntut lebih banyak, saya memilih untuk memberi diri saya waktu. Saya belajar mendengarkan suara batin dengan penuh hormat, karena di sanalah saya menemukan kebenaran yang tidak dapat disampaikan oleh siapapun selain diri saya sendiri. Keheningan bukan pelarian dari kenyataan. Ia adalah cara untuk memahami kenyataan itu dengan lebih jernih. Dari sana saya memahami satu hal. Hidup tidak selalu meminta saya untuk kuat.
tetapi meminta saya untuk sadar. Dan kesadaran itu hanya muncul ketika saya tidak tergesa dan memberi ruang bagi jiwa untuk berbicara. Dalam arus kehidupan yang serba cepat, saya mulai menyadari bahwa hubungan antar manusia perlahan kehilangan kedalamannya. Di tengah kesibukan yang saya banggakan sebagai tanda produktivitas, ada hal-hal yang ternyata perlahan terkikis. Perhatian, kehadiran, dan pemahaman terhadap orang-orang yang seharusnya paling dekat dengan saya. Saya sering bertanya dalam hati, sejak kapan hubungan mulai terasa seperti kewajiban yang harus dicapai, bukan lagi ruang untuk saling memahami? Mungkin sejak dunia mengajari saya bahwa waktu adalah sesuatu yang harus selalu dimanfaatkan, bukan dibagikan. Saya menyadari bahwa saya telah terlalu banyak hidup dalam mode berjalan cepat, menyelesaikan tugas, memenuhi target, mengejar ambisi, hingga saya lupa bahwa hubungan tidak dapat tumbuh di tengah langkah yang tergesa. Dalam berbagai pertemuan, saya hadir secara fisik namun tidak benar-benar ada. Pikiran saya melayang pada hal lain yang menuntut perhatian. Ketika seseorang berbicara, saya mendengar kata-katanya, tetapi tidak menangkap makna di baliknya. Saya tidak menyadari betapa miskinnya komunikasi yang berlangsung tanpa keheningan yang memadai untuk mencerna dan meresapi. Kesibukan membuat manusia modern tampak selalu sibuk, namun seringkali kesibukan itu justru menjadi dinding penghalang antara satu hati dengan hati yang lain. Kita saling menjawab pesan tanpa benar-benar berbicara, saling bertemu tanpa saling memahami, saling tersenyum tanpa sempat melihat kelelahan di mata masing-masing. Ada ironi di dalamnya. Semakin kita terhubung secara teknologi, semakin kita terputus secara emosional. Saya kemudian mengingat beberapa momen sederhana yang dulu terasa begitu hangat. Perbincangan tanpa batas waktu, tawa yang muncul tanpa direncanakan, kehadiran yang tidak perlu dibagi dengan layar. Momen-momen itu terasa jauh, seolah milik masa yang tidak lagi dapat dijangkau. Padahal bukan karena keadaan yang berubah sepenuhnya, tetapi karena saya sendiri yang memberi prioritas pada hal-hal lain yang saya anggap lebih mendesak. Tanpa disadari, saya membiarkan keintiman terkikis oleh aktivitas yang tidak pernah selesai. Namun ketika saya berhenti sejenak dan membiarkan keheningan masuk, saya melihat sesuatu yang lebih jujur. Saya melihat bahwa hubungan hanya dapat tumbuh ketika diberi ruang. Ruang untuk mendengarkan, ruang untuk memahami, ruang untuk hadir tanpa tergesa. Saya menyadari bahwa ada perasaan-perasaan yang hanya dapat tertangkap ketika saya tidak sibuk memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ada keluh kesah, harapan, atau sekadar permintaan kecil untuk ditemani yang membutuhkan lebih dari sekadar jawaban singkat. Dalam kesadaran itu, saya belajar bahwa keheningan bukan ancaman bagi hubungan, melainkan jembatan yang memungkinkan dua hati saling melihat dengan lebih jernih. Keheningan memberi kesempatan untuk menghadirkan diri sepenuhnya, tanpa distraksi, tanpa urgensi palsu yang diciptakan oleh ritme hidup modern. Keheningan mengajarkan saya bahwa hubungan tidak harus selalu diisi kata-kata. Seringkali kehadiran yang penuh adalah bentuk komunikasi yang paling tulus. Kini, saya mencoba melambat ketika berhadapan dengan orang-orang yang saya sayangi. Saya berusaha mendengarkan lebih lama, hadir lebih utuh, dan membiarkan percakapan berlangsung tanpa paksaan. Saya memahami bahwa hubungan bukanlah sesuatu yang dapat dipercepat atau dipadatkan. Ia memiliki waktu dan ritme sendiri. Dan ketika saya memberi waktu bagi hubungan untuk bernapas, saya menemukan kembali kedalaman yang sempat hilang. Dalam keheningan itu, saya akhirnya mengerti, memahami satu sama lain membutuhkan perhatian, dan perhatian hanya lahir dari keberanian untuk tidak tergesa. Di masa ketika hampir segalanya dapat diperoleh dengan cepat, informasi, makanan, hiburan, bahkan validasi, saya mulai bertanya-tanya apakah manusia masih benar-benar menghargai proses. Dunia modern menghadiahi saya kecepatan dan kemudahan, namun secara perlahan ia juga mengambil sesuatu yang jauh lebih bermakna. Kesabaran untuk menunggu, ketekunan untuk berusaha, serta kebijaksanaan yang tumbuh dari langkah-langkah yang tidak tergesa. Segalanya terasa harus segera, harus selesai, harus tampak berhasil. Seolah-olah hidup ini dilahirkan untuk kecepatan, bukan untuk perjalanan.
Saya menyadari bahwa budaya instan telah membentuk cara saya memandang diri sendiri. Ketika sesuatu tidak berjalan secepat yang saya harapkan, saya merasa ada yang salah. Ketika hasil belum tampak, saya mulai meragukan kemampuan saya. Saya mencari jalan pintas, padahal dalam hidup, tidak semua hal memiliki versi ringkas. Ada perkembangan yang menuntut waktu, ada pertumbuhan yang tidak bisa dipaksa, ada pemahaman yang hanya muncul ketika saya bersedia melewati liku-liku yang panjang. Namun budaya instan mengajarkan saya bahwa lambat berarti tertinggal, dan menunggu berarti tidak cukup berusaha. Tanpa saya sadari, saya menjadi tidak sabar terhadap hidup saya sendiri. Saya ingin jawaban datang segera, padahal hidup bukan mesin pencari yang memberi informasi dalam hitungan detik. Saya ingin perubahan terjadi cepat, seakan dunia bisa berputar sesuai dengan kemauan saya. Dan ketika segala sesuatu berjalan lebih lambat dari ekspektasi, saya merasa kecewa. Padahal saya lupa bahwa proses tidak diciptakan untuk menyiksa, tetapi untuk membentuk. Apa yang cepat datang seringkali cepat pula pergi, sedangkan apa yang tumbuh melalui waktu biasanya tertanam lebih dalam dan bertahan lebih lama. Budaya instan juga mengaburkan batas antara keinginan dan kebutuhan. Saya sering merasa harus mendapatkan sesuatu sekarang, padahal yang saya inginkan belum tentu yang saya butuhkan. Saya ingin memotong jalan, namun pada akhirnya saya justru kehilangan kesempatan untuk belajar dari perjalanan. Saya mulai menyadari bahwa proses bukan sekadar perantara menuju hasil. Proses adalah ruang di mana hidup berbicara, di mana diri saya diuji, ditempa, dan diperjelas. Ketika saya memberi diri saya waktu untuk diam dan merenung, saya menemukan bahwa proses, betapapun lambatnya, menyimpan makna yang tidak bisa ditemukan dalam sesuatu yang serba instan. Dalam proses, ada ruang untuk mencoba dan gagal, ruang untuk memahami diri sendiri, ruang untuk memperbaiki arah tanpa merasa harus sempurna sejak awal. Saya belajar bahwa terburu-buru hanya membuat saya berlari tanpa tujuan, sementara proses mengajarkan saya untuk berjalan dengan sadar. Keheningan memberi saya kesempatan untuk merengkuh kembali nilai proses yang telah lama saya lupakan. Ia mengingatkan bahwa tidak apa-apa jika saya tidak sampai lebih cepat. Tidak apa-apa jika saya belum memiliki semua jawabannya. Tidak apa-apa jika saya masih mencari, masih meraba, masih tersandung. Karena justru di sanalah hidup sedang membentuk saya menjadi seseorang yang mampu memahami lebih dalam. Bukan hanya seseorang yang mampu bergerak lebih cepat. Kini, saya mencoba melihat hidup dengan ritme yang lebih manusiawi. Saya belajar menunggu tanpa cemas, berusaha tanpa tergesa, dan menerima bahwa perjalanan yang penuh kesabaran seringkali lebih berharga daripada hasil yang datang terlalu cepat. Dalam keheningan, saya mendengar kembali suara yang selama ini tertutup keributan budaya instan. Suara yang berkata bahwa hidup tidak perlu dipahami secara tergesa. Proses membutuhkan waktu, dan waktu, jika saya izinkan, akan mengajarkan segalanya dengan cara yang paling lembut. Ada saat-saat ketika saya memandang hidup saya dan bertanya dalam diam, sejauh mana pilihan-pilihan yang saya buat benar-benar berasal dari diri saya sendiri? Pertanyaan sederhana itu justru terasa paling berat, sebab semakin saya tumbuh dan berinteraksi dengan dunia, semakin saya menyadari bahwa identitas saya bukan hanya tentang apa yang saya inginkan, tetapi juga apa yang diharapkan orang lain dari saya. Keluarga, teman, lingkungan, bahkan masyarakat yang tidak pernah saya pilih, namun harus saya hadapi setiap hari. Dalam kehidupan modern, ekspektasi hadir di mana-mana, tersembunyi dalam bentuk nasihat, standar keberhasilan, bahkan tren yang dianggap wajar untuk diikuti. Tanpa saya sadari, saya mengadopsi begitu banyak suara luar, hingga suara diri saya sendiri perlahan tertimbun. Saya mulai mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak saya inginkan, hanya karena itu dianggap benar oleh pandangan umum. Saya mulai mematuhi standar yang tidak pernah saya setujui secara sadar, tetapi saya ikuti demi terlihat selaras dengan dunia. Ada bagian dari diri saya yang takut mengecewakan orang lain. Bagian itu membuat saya berusaha memenuhi ekspektasi, meskipun itu berarti mengabaikan kebutuhan batin saya sendiri. Saya ingin terlihat percaya diri, padahal hati saya penuh keraguan. Saya ingin tampak berhasil, padahal saya bahkan tidak lagi memahami apa arti keberhasilan bagi saya.
Hidup seperti itu perlahan membuat saya merasa asing terhadap diri saya sendiri, seolah saya menjalani kehidupan orang lain yang kebetulan memakai nama saya. Namun ketika keheningan datang dan saya berhenti bergerak, saya mulai mendengar sesuatu yang lebih lembut, tetapi jauh lebih jujur. Suara batin saya yang selama ini saya redupkan demi memenuhi standar luar, mulai berbicara kembali. Ia bertanya apakah saya bahagia dengan peran yang saya jalani. Ia bertanya apakah arah hidup saya benar-benar milik saya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu, meski sederhana, mengguncang kesadaran saya. Saya menyadari bahwa identitas bukanlah sesuatu yang didefinisikan oleh penilaian orang lain. Identitas tumbuh dari kejujuran terhadap diri sendiri, sesuatu yang tidak dapat muncul ketika saya terlalu sibuk menjadi seperti yang orang lain inginkan. Dalam dunia yang menuntut keseragaman, keberanian untuk berbeda justru menjadi cara untuk menemukan kembali siapa saya sebenarnya. Namun keberanian itu tidak datang dari keramaian. Ia muncul dari keheningan, dari perenungan, dari saat-saat di mana saya tidak terpengaruh oleh suara siapapun selain diri sendiri. Keheningan mengajarkan saya untuk menilai kembali tujuan saya. Apakah saya mengejar sesuatu karena itu mencerminkan identitas saya, atau hanya karena saya takut terlihat kurang? Apakah saya masih berjalan di atas jalan yang saya pilih, atau saya sedang terbawa arus yang tidak pernah saya rencanakan? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat saya memahami bahwa memahami diri membutuhkan waktu dan saya tidak boleh tergesa. Dalam proses itu, saya juga belajar menerima bahwa perubahan identitas bukanlah kegagalan. Terkadang, justru dengan melepaskan ekspektasi yang tidak lagi relevan, saya memperoleh ruang untuk tumbuh menjadi diri yang lebih autentik. Saya akhirnya menyadari bahwa hidup bukanlah tentang memenuhi semua harapan, tetapi tentang memilih harapan mana yang benar-benar mencerminkan diri saya. Kini, saya berusaha berjalan dengan ritme yang lebih jujur. Saya mulai mendengarkan diri lebih lama daripada dunia, dan saya membiarkan identitas saya berkembang bukan berdasarkan apa yang dipuji oleh banyak orang, tetapi berdasarkan apa yang membuat saya merasa hidup. Dalam keheningan, saya menemukan kembali siapa saya, seseorang yang mungkin tidak sempurna, tetapi nyata. Dan dalam perjalanan itulah saya memahami bahwa memahami hidup tidak dapat dilakukan tergesa. Bahkan identitas diri pun butuh waktu untuk berbicara. Dalam langkah-langkah yang saya ambil menuju masa depan, ada satu ketakutan yang terus membayangi, seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar pergi, ketakutan akan kegagalan. Di tengah dunia yang memuja keberhasilan, saya sering merasa bahwa gagal adalah sesuatu yang memalukan, sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara, seakan kegagalan adalah bukti kurangnya nilai diri. Saya tumbuh dalam budaya yang begitu cepat memberi penilaian, begitu mudah memberikan label, dan terlalu sering menyamakan kegagalan dengan ketidakmampuan. Akibatnya, saya belajar untuk bergerak dengan waspada, bukan karena ingin maju, tetapi karena takut terjatuh. Namun ada sesuatu yang ganjil dalam ketakutan itu. Ketika saya mencoba berlari terlalu cepat hanya untuk memastikan saya tidak gagal, saya justru kehilangan kesempatan untuk memahami apa yang sedang saya kerjakan. Saya ingin segala sesuatu berjalan mulus, tanpa hambatan, tanpa keraguan, tanpa risiko. Namun hidup tidak bekerja seperti itu. Hidup tidak memberikan jawaban segera hanya karena saya mendesaknya. Ada proses, ada masa penantian, ada ruang yang harus dihormati sebelum sebuah jawaban muncul. Dan ketika saya memaksa segalanya terjadi lebih cepat dari seharusnya, saya hanya memperbesar kecemasan saya sendiri. Saya kemudian mulai memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir dari cerita, melainkan bagian dari proses memahami cerita itu. Jika saya melihat kembali perjalanan saya, banyak pelajaran paling penting justru lahir dari kegagalan yang dulu sangat saya takutkan. Ada keputusan yang salah yang membuat saya lebih bijak. Ada langkah yang kandas yang membuat saya memahami arah yang sebenarnya. Namun semua itu hanya terlihat jelas ketika saya memberi waktu bagi diri saya sendiri untuk merenung, bukan ketika saya panik ingin segera memperbaiki segalanya. Hidup memiliki cara yang unik dalam menyampaikan jawaban. Terkadang ia berbicara melalui keberhasilan, namun lebih sering melalui kegagalan. Terkadang ia tampak diam, seolah tidak memberikan petunjuk apapun,
Tetapi dalam keheningan itu sebenarnya saya sedang diberi kesempatan untuk mengatur ulang pikiran, menata ulang niat, dan menguatkan kembali hati. Saya belajar bahwa jawaban hidup tidak selalu datang dalam bentuk hasil yang saya inginkan. Kadang ia datang dalam bentuk kesadaran yang perlahan tumbuh, yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk saya pahami. Ketika saya berhenti berusaha menghindari kegagalan dan mulai memberi ruang untuk belajar darinya, saya merasakan perubahan yang lembut namun berarti. Saya tidak lagi terburu-buru memastikan semua berjalan sempurna. Saya mulai menerima bahwa tidak ada kehidupan yang bebas dari salah langkah. Yang ada hanyalah individu yang berusaha membaca makna dari setiap langkah itu dengan lebih tenang dan jujur. Saya menyadari bahwa terburu-buru hanya membuat saya kehilangan hikmah yang biasanya tersembunyi di balik rintangan dan kekecewaan. Kini, saya berusaha untuk tidak lagi berlari menjauh dari kegagalan, tetapi memandangnya sebagai bagian dari perjalanan yang sah. Saya mengizinkan diri untuk mengambil napas ketika segalanya terasa berat. Saya memberi ruang bagi rasa takut tanpa membiarkannya memimpin, dan saya menunggu jawaban hidup tanpa kegelisahan yang berlebihan. Saya belajar bahwa apapun yang tumbuh secara tergesa cenderung rapuh, sementara apa yang tumbuh melalui waktu seringkali lebih kokoh dan bermakna. Pada akhirnya, saya mengerti bahwa memahami hidup bukanlah tentang menghindari kegagalan, melainkan tentang memiliki kesabaran untuk mendengarkan apa yang diajarkannya. Jawaban hidup tidak selalu muncul pada saat saya menuntutnya. Kadang ia datang dengan cara yang tak terduga, dalam waktu yang tidak saya rencanakan, dan melalui kejadian yang ingin saya hindari. Namun justru disitulah letak kebijaksanaannya. Karena hidup memang tidak pernah meminta saya untuk tergesa, hidup hanya meminta saya untuk hadir, belajar, dan menunggu dengan hati yang rela menerima. Ada masa-masa ketika saya merasa seolah pikiran saya berjalan jauh lebih cepat dibandingkan langkah hidup saya sendiri. Setiap kemungkinan, setiap skenario, setiap bayangan masa depan yang belum tentu terjadi, semuanya berputar tanpa henti di dalam kepala saya, membentuk kerumitan yang melelahkan. Overthinking, begitu mereka menyebutnya. Namun bagi saya ia tidak sekadar kata. Ia adalah kebiasaan yang perlahan menggerus ketenangan, menguras energi, dan membuat saya kehilangan kemampuan untuk melihat sesuatu apa adanya. Saya menyadari bahwa ketika pikiran bergerak terlalu cepat, ia bukan sedang mengolah, melainkan melarikan diri. Ia berusaha mengambil alih kendali dari hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Saya menjadi terlalu fokus pada hal-hal yang belum terjadi, alih-alih memahami apa yang sedang benar-benar saya rasakan saat ini. Saya mencoba memprediksi arah hidup, seolah saya dapat mencegah setiap kemungkinan buruk dengan memikirkannya lebih lama, lebih keras, lebih dalam. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Semakin saya memikirkannya, semakin saya kehilangan pegangan terhadap kenyataan. Overthinking membuat saya melihat hidup seperti labirin yang rumit, padahal seringkali saya sendiri yang membuatnya demikian. Saya membayangkan masalah yang belum ada, saya menciptakan kecemasan dari percakapan yang belum terjadi, dan saya menilai diri saya dari sudut pandang yang terlalu keras. Saya lupa bahwa pikiran yang tidak diberi jeda akan menciptakan kegaduhan yang mengalahkan suara hati. Saya lupa bahwa memahami hidup tidak harus dilakukan dengan analisis tanpa henti. Ketika saya mulai memberi perhatian pada pola ini, saya sadar bahwa akar dari overthinking bukan sekadar ketakutan, tetapi keengganan untuk mempercayai proses. Saya ingin kepastian secepat mungkin. Saya ingin jawaban yang jelas. Saya ingin jaminan bahwa keputusan saya tidak akan membawa saya pada penyesalan. Namun hidup tidak memberi kepastian dalam bentuk itu. Hidup meminta saya untuk bergerak, meski pelan, untuk memilih, meski ragu, untuk menerima, meski tidak tahu hasil akhirnya. Dan semua itu membutuhkan keheningan, bukan untuk menghindari pikiran, tetapi untuk menatanya. Keheningan mengajarkan saya bahwa pikiran yang terburu-buru tidak akan pernah menemukan kedalaman. Saya mulai belajar berhenti sejenak ketika pikiran saya berlari. Saya belajar mengamati, bukan menilai, mendengar, bukan langsung menafsirkan. Saya belajar melihat perasaan saya tanpa mencoba mempercepat penyembuhannya. Dan perlahan, saya memahami bahwa kedamaian tidak hadir ketika masalah hilang,
tetapi ketika pikiran saya tidak lagi berusaha mengendalikan segalanya. Dengan melambat, saya mulai merasakan adanya ruang di dalam diri saya. Ruang yang memungkinkan saya bernapas tanpa harus memikirkan 1000 kemungkinan sekaligus. Saya menyadari bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab sekarang. Tidak semua keputusan harus diambil saat pikiran sedang bising. Tidak semua kegelisahan harus diberi tempat untuk tumbuh. Terkadang, diam adalah cara paling bijak untuk menjaga ketenangan batin.